Karena kita bisa merasakan ketika kita seharian tidak makan, tidak minum, ya, itu ketika kita berbuka itu rasanya nikmat sekali. Nah, ini bisa menambahkan kesyukuran kita. Karena seorang itu biasanya bisa lebih bersyukur ketika tidak mendapati nikmat yang biasanya ada. Biasanya makan, tiap hari makan, mudah. Tapi ketika di puasa Ramadan kita menahannya, ya tidak siap ya saya makan. Kalau misalnya di hari biasa mungkin kita ya itu harus sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang biasa saja, makan sesuatu yang biasa saja. Ya. Tetapi ketika puasa Ramadan ya, kita menahan makan minum. Kemudian ketika kita berbuka itu sesuatu yang membahagiakan kita karena sudah seharian menahan lapar dan dahaga. Nah, ini biasanya itu bisa lebih menumbuhkan kesyukuran di dalam hati. Alhamdulillah, ini sudah waktunya sebentar lagi berbuka. Kita sangat berharap dan sangat bersyukur ya, bisa merasakan nikmatnya makanan minuman ketika sudah lapar dan dahaga. Nah, ini makanya ini adalah salah satu tujuan dari puasa itu adalah mendapatkan kesyukuran. Bukan hanya kesyukuran terkait jasmani saja, tetapi juga kesyukuran terkait ruhiyah. Karena ketika bulan puasa Ramadan itu ya, amalan-amalan balasannya Allah lipat gandakan. Kemudian kita kaum muslimin secara umum ya, terkondisi ya, karena masyarakat seluruhnya biasanya ketika bulan puasa Ramadan itu semangat untuk beribadah ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita syukuri, yang harus kita syukuri. Kita bisa lebih, biasanya orang-orang yang berpuasa atau kaum muslim selalu ketika bulan Ramadan itu bisa lebih merasakan keimanan dan keislaman pada dirinya. Karena pada bulan Ramadan biasa semuanya semangat sholat malam, ya, semangat tadarus, ya, semangat bersedekah. Yang mana ini semuanya adalah bisa terwujud didorong dengan adanya keimanan. Kalau di hari biasa mungkin kita akan tidak terlalu merasakan hal tersebut. Makanya ketika bulan puasa Ramadan itu kita bisa merasakan nuansa yang berbeda. Bisa lebih merasakan bagaimana keimanan kita meningkat. Nah, ini diharapkan kita itu bisa menjadi hamba-hamba yang lebih bersyukur karena Allah memberikan kita Islam, iman. Ini kan suatu nikmat yang sangat besar. Ya, bisa lebih kita rasakan ketika masa-masa momen di bulan Ramadan. Kemudian faedah atau hikmah lainnya yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan. Bahwasanya ketika puasa Ramadan itu adalah momen atau masa untuk mentarbiyah kejujuran. Yang mana pada masa sekarang ini kita melihat merasakan kejujuran ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang langka. Karena kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaannya mungkin di berita kita mengikuti banyak permasalahan negara masyarakat itu karena sebab hilangnya kejujuran. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan jadilah bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW di riwayat Abu Hurairah, dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, man lam yada qaula zuhri wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang tidak meninggalkan
Matur nuwun. Dari hadis ini itu ada pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai puasa kita ketika kita itu tidak meninggalkan perkataan dusta, qaul zur, dan amal dan perbuatan dusta. Sehingga puasa Ramadan itu menjadi tarbiyah bagi kita untuk mewujudkan kejujuran, Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, alaikum bisidiki, alaikum bisidiki, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa inna birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian yang untuk jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, albir, dan sesungguhnya albir kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Dan yang itu bahwasanya kejujuran itu yang Allah Subhanahu wa taala ya kita ditarbiyah selama dalam bulan Ramadan ini yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita melihat ketika seorang puasa itu memang dia harus jujur kepada Allah. Ternyata di puasa itu tidak terlihat, hanya rahasia dia dengan Allah. Ya, seseorang bisa dia sembunyi-sembunyi ya, makan, minum, atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, selama dia berpuasa, tapi tidak kelihatan. Dia tetap mengaku puasa. Maka puasa ini adalah momen untuk mentarbiyah kejujuran, ya, mentarbiyah kejujuran kita. Dan memang ini yang dijelaskan oleh para ulama ya, di antara kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, yang beliau mengatakan puasa itu mendidik seorang untuk jujur dalam beribadah. Ya, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah. Ya. Nah, ini adalah bentuk keikhlasan tertinggi, yaitu karena seseorang itu akan menjadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah memang tingkatan tertinggi dari setelah Islam, iman, kemudian di atasnya adalah ihsan. Yaitu ihsan itu adalah ya, kita beribadah seolah kita itu melihat Allah, tapi jika kita tidak bisa melihat Allah, kita merasakan bahwasanya Allah itu melihat kita. Ini adalah tingkatan yang tinggi yang memang diharapkan ketika kita beribadah selama bulan Ramadan ini, memang dengan kejujuran hati, kejujuran keimanan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ibadah puasa kita tidak tampak, tidak kelihatan di depan orang lain. Kemudian satu lagi yang terakhir yang di sini bisa kita sebutkan, di antara hikmah puasa Ramadan itu adalah puasa Ramadan itu menyehatkan jasmani dan ruhiyah kita, menyehatkan lahir dan batin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah tentang ayat tentang berpuasa itu, Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ulama tafsir yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ayat ini, ya, kata beliau, puasa itu memberikan manfaat yang besar, yang baik dalam aspek kesehatan jasmani maupun ketenangan jiwa, memberi manfaat bagi jasmani maupun bagi jiwa. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, puasa itu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Jadi memang memiliki
manfaat bagi kesehatan. Dan dia juga memiliki dampak besar dalam menenangkan hati, membersihkan jiwa. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW yang dihasankan oleh beberapa ulama. Kata Nabi SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini riwayat At-Tabrani. Jadi dari sini sudah sangat jelas bahwa Nabi SAW pun juga menyatakan bahwa puasa itu bisa menyehatkan, puasa itu bisa memberi kesehatan. Kenapa? Ketika puasa itu ya, secara jasmani memang dia itu akan memberi kesempatan bagi tubuh, terutama perut, ya, sistem pencernaan itu untuk membersihkan saluran pencernaan, akan memberikan membersihkan, kemudian mengistirahatkan dan mendetoksifikasi, membuang racun-racun. Nah, ini memang secara kesehatan memang ada, bahkan ada peneliti dari Jepang itu mendapatkan penghargaan Nobel tingkat dunia itu pada tahun 2016. Dia melakukan penelitian tentang pengaruh positif dari puasa. Pengaruh positif dari puasa yaitu adanya mekanisme di dalam tubuh itu namanya autofagi. Dimana ketika seorang itu puasa ya minimal 12 jam ke atas, itu tubuh itu, sel-sel tubuh itu akan menghancurkan sel-sel tua, ya, meregenerasi, kemudian termasuk juga akan menghancurkan sistem tubuh itu, akan menghancurkan sel-sel kanker, sel-sel tumor, ya sel-sel yang membawa penyakit. Ini penelitian tingkat dunia oleh orang non-Muslim. Tapi Nabi SAW sudah bersabda, sumu tasik, ya, berpuasa kalian niscaya kalian akan sehat. Dan ternyata dibuktikan dengan penelitian modern, memang puasa itu memiliki dampak bagi kesehatan jasmani, karena akan itu tadi mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dari tubuh, kemudian meregenerasi dari sel-sel yang keluar seperti itu akan dibuang, ya, dengan tadi nama istilahnya kata peneliti dari Jepang itu autofagi. Nah tentunya ini akan membuat kita semakin beriman dan bersemangat untuk mengamalkan apa-apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita yakin semuanya akan memberikan dampak positif, memberikan kebaikan bagi kita, jasmani maupun rohani. Dan demikian juga sebenarnya yang paling penting dari puasa ini adalah kesehatan ruhiyah, untuk membersihkan jiwa, untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa. Karena dalam puasa ini ya, tidak hanya diinginkan di situ menahan dahaga, tapi juga di situ ada amalan-amalan untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan dan mengerjakan amalan soleh. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Benar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan